Ya, kita lanjutkan. Eh, Ya, setelah kita mempunyai eh, eh, pembobotan dan scoring, ya, maka langkah berikutnya itu adalah perankingan. Jadi nanti kita kembali lagi ke model pembobotan dan scoring menggunakan AHP maupun profile matching. Ya. Jadi ada beberapa metode atau di sini sebenarnya tiga metode yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah metode SAW atau pembobotan penjumlahan sederhana atau simple additive weighting, dan yang kedua adalah metode weighted product atau perkara berbobot, dan yang ketiga adalah TOPSIS atau teknik or reference by similarity to ideal solution. Jadi untuk apa namanya, minggu ini kita akan membicarakan dua, yaitu simple additive weighting dan weighted product. Nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang penting, karena ada banyak kesalahan persepsi. Nah, yang pertama adalah metode SAW. Metode SAW itu metode yang paling mudah. Ya sebenarnya itu nggak ada yang sukar-sukar amat sih. Ya. Gampang-gampang aja gitu ya. Jadi simple additive weighting atau model pembuatan penjumlahan sederhana. Jadi ini model yang paling banyak digunakan karena perhitungannya itu gampang. Nah, yang membedakan itu adalah menentukan parameter dan scoring. Ya. Jadi metode ini sama ya seperti dulu, setelah kita punya bobot, kita punya skor, lalu metode perankingan gitu. Nah, sehingga metode SAW itu sebenarnya juga sama ya. Kita bikin parameternya gitu ya, kemudian kriteria, ya. Lalu bobot ya parameter, kemudian scoring. Ya. Nah, scoringnya kembali lagi bobotnya itu ya yang sudah kita bicarakan, termasuk juga nanti kalau itu ada subparameter atau ada ini bisa menggunakan AHP seperti tadi. Termasuk scoringnya juga tergantung dari data, ya, data apa yang kita punya gitu ya. Nah, jadi model SAW sendiri itu intinya adalah kita sudah mempunyai bobot, kita sudah mempunyai skor, ya. Jadi ada bobot, ada skor. Nah, baru kita tentukan bagaimana sih perankingannya gitu ya. Jadi pada dasarnya kita sudah mempunyai parameter. Parameternya itu sudah ada bobot dan kriteria. Bobot dan kriteria, apakah itu nanti menggunakan
subparameter atau tidak itu lain masalah. Tapi semuanya kita beri nama parameter itu aja. Lalu ada skor gitu ya. Jadi karena sudah punya kriteria bobot, scoring itu ada data, ya, apa namanya? Ya ada data, kemudian nanti scoringnya, ya, data dan skor. Ya, ini scoring. Nah, jadi sebenarnya ini enggak. Tapi yang penting itu adalah kita sudah mempunyai bobot dan sudah mempunyai skor, gitu. Jadi datanya itu adalah di sini kalau ini parameternya, ya. Ya kalau skor itu sudah jadi gini, sebelumnya adalah ini parameter, ini bobot, ya. Ini data gitu ya. Data misalkan ini alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 dan seterusnya. Nah, ini parameter ini P1, P2 dan seterusnya, PM gitu ya. Ini mungkin sampai AS. Lalu di sini W1, W2 sampai dengan WM. Nah, aslinya untuk SAW itu di sini sudah menjadi skor gitu ya. Saya tulis pakai R. R11, R12, R13 dan R1N ini R21, R22, R23 sampai R2N. Ini sampai dengan RM1, RM2 sampai dengan RMN. Di mana P ini adalah parameter, ya, parameter subparameter ke I, kemudian WI ini adalah bobot parameter, ya, bobot PI, kemudian RIJ itu adalah skor, ya, parameter PI untuk alternatif skor parameter PI untuk alternatif untuk data alternatif AJ gitu. Nah, skornya pakai apa? Ya tadi yang sudah kita bicarakan. Ya. Jadi tergantung juga datanya, tergantung juga metode scoring yang kita gunakan, gitu ya. Termasuk juga nanti kalau di belakangnya nanti ada AHP. Nah, kemudian SAW ini sebenarnya menentukan kinerjanya, ya. Kinerja dari alternatif. Ya. Orang menyebut sebagai kinerja. Alternatif AJ, ya, ini dinyatakan dalam bentuk VJ, nilainya itu adalah sigma WI RIJ, I-nya sama dengan 1. Gitu. Interpolasi itu sebenarnya juga normalisasi. Itu, ya. Jadi cuman kebanyakan kalau orang berbicara SAP, maka skornya itu menggunakan normalisasi seperti yang tadi saya sampaikan. Kebanyakan itu. Jadi terserah aja mau menggunakan yang mana. Memang normalisasi jadi mudah, gitu kan? Tidak banyak ini ya.
harus menentukan berapa maksimum berapa ini karena skor maksimum berapa skor minimum karena sudah langsung jadi kenapa selalu SAW itu menggunakan normalisasi karena tidak perlu terlalu banyak melibatkan manusia. Padahal sekali lagi bahwa DSS itu justru peran manusianya sangat penting, gitu. Ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh. Tapi Anda bisa melihat bahwa SAW itu banyak menggunakan metode normalisasi seperti tadi. Karena kan tidak perlu hitung apa-apa, tinggal dari data ini berapa yang maksimum, berapa yang minimum. Kalau ini tinggal dihitung. Tapi dengan kalau kita menggunakan interpolasi, karena kita harus menentukan nilai maksimum, nilai minimum, skor maksimum. Walaupun kita juga bisa buat otomatis. Kalau scoring dengan interpolasi bisa aja S-min-nya itu kalau benefit S-min-nya 1, S-max-nya banyaknya data. Itu kan bisa otomatis. Ya. Kalau cost tinggal S-min-nya itu banyak data, S-max-nya 1, selesai. Jadi bisa juga dua-duanya dibuat otomatis. Gitu ya. Cuman memang dari sisi dari sisi komputasi itu lebih simple interpolasi, tapi sekali lagi ada risiko tadi kalau ada nilai 0 ya, atau ada data 0. Kalau interpolasi ada data 0 nggak masalah. Ya, kita kembali lagi yang tadi 5013 gitu ya. Kalau kita menggunakan interpolasi, katakanlah ini yang tadi masalah kan kalau ini cost ya. Kalau cost ya, berarti D-min-nya itu kan 0, lalu D-max-nya itu 5. Lalu S-min-nya katakanlah ini 4, S-max-nya 1. Nah ini kalau ini 0 nggak masalah, nilainya paling juga 0 gitu. Malah bahkan nilainya itu 1 gitu ya. Jadi kalau kita lihat skor dari sini malah jadi ini 4 gitu ya. Ya, 4 yang 5 ini 1. Yang ini nggak masalah. Jadi ada nilainya. Dibandingkan dengan tadi kita menggunakan normalisasi. Ya. Karena ada 0 dibagi 0 atau semuanya 0 gitu. Nah, ini kan tetap aja bahwa interpolasi itu lebih safe gitulah. Ya, lebih aman untuk jenis data atau untuk data berapapun. Ya. Yang jelas datanya tetap numerik. Oke. Jadi kita kembali lagi ke sini ya. Jadi yang saya artinya bahwa SAW itu tidak selalu menggunakan normalisasi. Itu. Ya. Jadi nah kalau saya contohkan ya, misalkan di sini ini parameter, ini bobot, ya, ini A1, A2, A3 gitu misalkan di sini P1, P2, P3, P4, lalu di sini 5, 3, 8, 10 gitu seperti tadi saya sampaikan bobotnya itu kalau tidak ada ini nggak perlu dinormalkan. Ya. Nah, misalkan ini datanya 10, 12, 15, ini 0,1, 0,5, 0,7, ini 1000, ini 1200, ini 1150, ini hitam, ini merah, ini biru. Nah, ini lalu kriterianya apa gitu. Misalkan ini benefit satu aja ya.
benefit, ini cost. Ya ini benefit gitu. Ya. Oke, coba Anda isi jadi kita scoringnya dulu. Ya, scoring ini parameter, ini plot, ini P1, P2, P3, P4. Jadi harus buat ini 5, ini 3, 8, 10. Oke, tolong diisi, ini cuma sedikit. 1, A2, A3. Skornya berapa? Nah, oke. Tolong diisi. Terserah Anda mau pakai apa ya. Mau menggunakan normalisasi ya boleh, menggunakan itu nggak ada nol ya. Atau nanti kita bandingkan, ada yang membuat apa namanya interpolasi, ada yang membuat normalisasi, kira-kira hasilnya sama enggak?
Jadi sekali lagi apa namanya datanya ini sama, ya, tetapi kriteria itu bisa beda-beda. Ya. Kemudian yang ini tergantung pada kriteria yang kita gunakan. Ya. Nah, sedangkan yang nomor 4 ini bisa beda-beda gitu ya, sama benefit, tapi ini bisa beda gitu, yang saya lingkari. Ya, jadi sehingga hasilnya ini akan berbeda, ya. Bisa jadi berbeda. Itu. Nah, normalisasi juga apa namanya saya kira seperti tadi ya, kalau benefit berarti cari di maksimumnya kemudian dibagi dengan maksimumnya. Kalau yang cost itu dicari minimumnya, minimum dibagi dengan datanya. Kalau ini tetap. Lalu SAW, jadi ini sudah skor jadi ini. Jadi sekali lagi bahwa behind SAW itu bisa macam-macam yang kita gunakan, bisa pembobotannya bisa ini. Sekali lagi kalau apa namanya eh, kalau tidak ada subparameter tidak perlu normalisasi ya. Jadi normalisasi itu diperlukan kalau ada subparameter. Dan yang kedua ini nanti, ya, yaitu weighted product. Weighted product itu juga harus di uh, sekali lagi kadang-kadang beda ya. Nanti apalagi kalau nanti kita menggunakan AHP gitu beda lagi nanti. Walaupun datanya itu sama, ya datanya sama dan masih. Jadi walaupun datanya sama, tapi ini ya beda gitu ya. Ya kalau datanya sama, kemudian kriterianya ya data harus sama. Kalau kriterianya sama gitu ya untuk yang ini, kemudian metode scoringnya sama ya hasilnya sama gitu ya. Tapi kalau walaupun ini sama, tapi scoringnya berbeda, bisa beda juga gitu. Walaupun kalau normalisasi dan misalkan kalau saya menggunakan rating, nanti beda lagi. Ya, kalau yang numerik itu juga pakai rating itu juga beda lagi hasilnya gitu. Jadi ranking tertinggi untuk total skor yang terbesar. Sehingga problem utama dengan menggunakan SAW itu bukan SAW-nya sendiri, tapi justru bagaimana menentukan bobot dan scoring gitu. Dan nanti hasilnya bisa beda-beda gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan bobot dan bagaimana kita menggunakan scoring gitu. Nah ini kebetulan sama ya. Oh, bentar. Produk belum ada di sini ya. Satu saja. Yang kedua itu adalah weighted product. Datanya masih saya pakai. Jadi metode weighted product. Yang pertama dalam weighted product itu bobot dinormalkan.
Artinya WI aksennya, bobotnya WI dibagi dengan sigma WI. Ya. Jadi dinomakan itu apa namanya antara 0 dan 1. Nah, ini beda lagi normalisasi dengan ini. Kalau normalisasi ini maksimum 1. Ya, bedanya jadi harus hati-hati. Bobot dinomakan itu nilainya antara 0 sampai 1, ini sama antara 0 1, tetapi jumlahnya 1. Jadi kalau ini kan enggak, ini jumlahnya lebih dari 1, tapi yang terbesar itu menjadi 1. Untuk normalisasinya itu. Jadi kalau ini kita buat normalnya, di mana WI-nya itu diperbarui menjadi WI dibagi sigma WI aksen. Kemudian yang kedua, data non-numerik ini harus dibuat numerik dulu. Artinya kalau datanya itu ordinal ya dibuat numerik, kalau datanya itu nominal ya dibuat numerik. Menggunakan rating atau tidak itu lain masalah. Bagaimana ini? Tapi yang jelas bahwa semuanya weighted product itu ya sebenarnya sama dengan SAW, semuanya dibuat numerik. Jadi semua metode rankingan itu untuk data non numerik itu dibuat numerik. Intinya itu. Ya. SAW tadi juga sama, non numerik dibuat jadi numerik. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Data ideal ini yang paling memenuhi kriteria. Yaitu apa? Kriteria. Yaitu apa namanya? Data maksimum Dmax jika benefit dan Dmin jika cost. Jadi kemudian yang keempat ya. Nah, baru kita hitung kriterianya, kinerja alternatif AC. Nah, ini VC-nya adalah ini kalau sigma itu simbol jumlah, ini simbol hasil kali. Simbol jadi, nah ini yang tadi bahwa datanya dipakai langsung. Ya. Jadi apa namanya WIJ pangkat WI aksen I-nya sama dengan 1 sampai M dibagi dengan PI sama dengan 1 sampai M DI pangkat WI aksen. Di mana DI itu adalah ideal parameter PI. Kemudian WI aksen itu sama dengan WI jika PI benefit. Dan min WI kalau PI itu sama dengan ini. B, kriterianya adalah cost. Jadi sebelum kita buat apa namanya bobot normal dan
menghitung apa namanya yang tidak numerik. Ya, jadi ini parameter bobot ini A1, A2, A3. Ya, DIJ itu DIJ itu data parameter PI alternatif AC. Ya. Ya, ini bobotnya WI. Nah, ini kita normalkan. Ini jumlahnya berapa ini? 26 ya. 26 berarti ini 5/26 0,2 aja lah. Kira-kira 3/26 ini 0,1 12 aja dulu lah. Ini P3-nya 8/26 0,372 ini 8 0,33. Lalu 10/26 5/13 jadi 0,3. Sisanya berapa? Ini 0,12, 0,65, 0,35 kira-kira. 0,35 ini jumlahnya 1 ya. Kira-kira aja. Ya, ini 2, 3, 10. Ini 3, 4, 6 ya. Nah, kemudian ini masih tetap 10, 12, 15, 0,1, 0,7, kemudian 1000, 1200, kemudian 1150, ini 1, 2, 3, masih saya samakan dengan yang tadi. Nah, sekarang nilai idealnya, DI-nya, karena ini benefit, maka ini 15, ini 0,7, ini 1000, ini 3. Ya. Sehingga V1-nya itu sama dengan 10 pangkat 0,2 kali 12 pangkat 0,1 pangkat 0,12 kali 1000 pangkat min 0,33 plus 1 pangkat kali 1 pangkat 0,35. Lalu dibagi dengan ya, idealnya itu adalah 15 pangkat 0,2 kali 0,7 pangkat 0,12 kali 1000 pangkat min 0,33. Ini karena cos, lalu kali 3 pangkat 0,35. Yang V2 itu berarti 12 pangkat 0,2 kali 0,5 pangkat 0,12 kali 1200 pangkat min 0,33 kali 2 pangkat 0,35 dibagi. Nah, ini nggak bisa pakai kalkulator biasa. Dibagi dengan 15 pangkat 0,2 kali 0,7 pangkat. Ya, ini sama dengan di sini. Lalu V3-nya itu 15 pangkat 0,2 kali 0,7 pangkat 0,12 kali 1150 pangkat min 0,33 kali 3 pangkat 0,35 dibagi dengan ini. Nah, coba Anda hitung berapa ini?
Nggak pakai kalkulator, nggak bisa pakai kalkulator ini. Eh? Hmm. Berapa V1? 0,534. Dua? Hah? 0,58. Jangan gitu dong. Jadi ini 0,96, ini 0, pakai interpolasi ya. Pakai interpolasi berarti kira-kira ini salah. 0,96. Ini pakai interpolasi berarti kira-kira 0,7-an gitu. Kira-kira. Dicek dulu bener nggak diantaranya, jangan-jangan salah. Ada beberapa konsep yang nggak tahu ya selalu dipakai ya, tapi kok rasanya nggak tepat gitu. Jadi yang pertama itu adalah konsep tadi bahwa SAW itu harus pakai normalisasi. Itu hampir semuanya gitu. Ya. Boleh nggak pakai, tapi maksudnya saya mengatakan bahwa kebanyakan gitu loh. Ya. Hanya di paper-paper itu kalau bicara SAW selalu normalisasi itu. Kemudian yang kedua itu membandingkan antara AHP dan SAW. Itu tidak bisa dibandingkan. Apa? Berapa? Oh ya, berarti in between ya. Ya, oke. Okay. Nggak menyerah. Oke, 0,813 ya. Nah, berarti 0,8. Oke, betul lah. Berarti masih ini. Jadi ini sebelum ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, hal yang sering terjadi. Yang sering apa ya disampaikan ya. Ini bukan saya yang menyampaikan. Yang sering disampaikan yang pertama adalah SAW itu selalu dengan normalisasi. Nah, lalu yang kedua, membandingkan AHP dengan SI. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi profile matching itu selalu dengan
core factor dan secondary factor. Core factor dan secondary factor. Lalu apa namanya? Yang keempat itu kalau AHP selalu semuanya AHP gitu. Kalau AHP apa namanya? AHP untuk semua ya untuk semua data gitu. Yang kelima ya, profile matching saya singkat aja PM ya, juga untuk semua data. Gitu. Ini hal yang sering terjadi. Kemudian ada lagi profile matching itu dengan tabel. Jadi orang sering SAW selalu dengan normalisasi. Padahal SAW itu yang diperlukan adalah scoring dan bobot. Apapun yang dipakai itu tidak menjadi persoalan di SAW. Kemudian juga membandingkan AHP dengan SAW. Selalu bilang AHP lebih baik daripada SAW. Padahal SAW menggunakan AHP. Atau sebaliknya, AHP nanti pada ujung-ujungnya pakai SAW. Gitu. Karena yang dipentingkan dalam AHP itu adalah nanti pada pembobotan dan scoring. Gitu. Hasilnya setelah itu pakai apa? Ya SAW atau nanti pakai, bahkan bisa pakai SAW, bisa pakai weighted product, nanti bisa pakai topsis nanti yang kita bicarakan nanti. Ya. Profile matching, ini dulu saya lompati. Kadang-kadang AHP dipakai untuk semua data, padahal AHP itu hanya untuk data yang non numerik. Gitu. Ya. Kalau numerik, maaf, AHP itu hanya nominal dan apa namanya tadi pengamatan. Gitu. Tidak berlaku untuk yang apa namanya numerik ataupun ordinal. Ya. Bukan ordal ya, ordinal. nanti muncul lah gitu kita. Saya ngomongnya ordinal ya, bukan ordal ya. Kemudian jadi profile matching ya kalau bicara profile matching itu semuanya harus profile matching padahal tidak. Ya. Ingat profile matching itu adalah kalau kriterianya adalah match. Ya. Nanti kemudian juga ada lagi untuk menghitung profile apa namanya profile matching selalu dengan tabel. Padahal lebih baik nggak pakai tabel. Tabel itu hanya mungkin kalau datanya itu apa namanya nominal ya. Atau ordinal lah. Ya. Lalu juga apa namanya selalu profile matching itu selalu dikaitkan dengan core factor dan secondary. Padahal itu tidak. Anda bisa baca. Kalau orang berbicara profile matching, mesti yang dibicarakan adalah core factor dan secondary factor. Anda bisa melihat bahkan di paper-paper itu banyak kan di situ ke sini gitu. Padahal itu tidak selalu. Ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan bahwa profile matching itu adalah metode scoring, bukan metode untuk perankingan. Ya, profile matching itu bukan metode perankingan. Ya, metode perankingan itu hanya 3 tadi yang saya tunjukkan. SAW, weighted product, dan sebenarnya masih ada lagi, yaitu ada Promete, ada Electra, dan seterusnya. Ya. Tapi bahwa termasuk juga bahwa HP itu dianggap sebagai metode apa namanya metode peranking, padahal bukan. Di dalam AHP itu perankingannya pakai SAW. Sehingga sebenarnya AHP itu perankingannya bisa pakai WP, weighted product, atau pakai topsis. Itu. Jadi
Makanya tadi saya katakan ada orang yang sering membandingkan AHP dan SAW gitu. Dan itu banyak selalu bisa AHP lebih baik daripada SAW. Lalu biasanya saya tanya, loh, Anda tahunya dari mana, Pak? Kenapa kok lebih baiknya mana gitu? Karena ujung-ujungnya itu SAW itu ujung-ujungnya adalah AHP itu ujung-ujungnya SAW gitu. Sehingga sebenarnya bisa digabungkan antara misalkan AHP dengan topsis atau dengan ini, tidak selalu dasarnya sendiri itu mah dengan SAW gitu. Makanya nggak bisa kita bandingkan ini bagaimana membandingkan AHP dengan SAW ya nggak bisa bandingkan, itu metodenya dipakai kok kita bandingkan gitu ya. Termasuk juga di sini ini nanti saya bisa menunjukkan bahwa sebenarnya core factor dari scale factor itu adalah bobot. Nah, ini cara menghitung bobotnya menggunakan ini, tapi kalau kita ada yang bingung itu adalah sudah membuat dengan bobot tapi masih menggunakan ini, jadi malah kacau gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini salah gitu, artinya, tapi bukan selalu maksudnya yang salah itu adalah mewajibkan profile matching dengan core factor. Itu yang kalau mau menggunakan silakan. Ingat ya, bedanya, tahu bedanya ya. Ya, jadi profile matching itu bisa tanpa ini. Ya. Kalau kita sudah punya bobot, nah yang konsep yang tidak pernah muncul itu adalah bahwa profile matching itu sebenarnya adalah metode scoring. Itu nggak pernah dimunculkan. Gitu. Dan selalu bahwa kalau orang berbicara profile matching, semuanya harus profile matching. Padahal tidak. Kita bisa mengkombinasikan antara profile matching dengan benefit dan cost. Contohnya, kita mau beli tanah. Harga biasanya paling murah, kan kita minta paling murah. Artinya apa? Itu cost. Jarak bisa paling jauh, bisa paling dekat, tergantung dengan kita. Tetapi luas tanah, itu kadang-kadang kita tidak ingin yang paling luas atau yang paling kecil. Kita punya target, luasnya kira-kira 300 meter persegi. Itulah profile matching. Jadi profile matching hanya untuk luas saja, itu yang lainnya enggak. Misalkan pegawai, ya, yang dilihat dari umur. Umur itu tidak selalu yang paling tua atau yang paling muda. Kadang-kadang orang menggunakan konsep, saya mengambil yang kira-kira umurnya 30. 30 itu belum terlalu tua, tapi dia sudah punya pengalaman. Kalau 25, mungkin paling muda, tapi belum punya pengalaman. Nah, kan saya bisa mengambil keputusan seperti itu. Gitu. Tapi jarak dari rumah ke kantor, saya mengambil yang paling dekat. Misalkan. Nah, itu kan cost. Pendidikannya yang paling tinggi, benefit. Ya. Kemudian apalagi ya, prodinya, saya ingin prodinya yang informatika, profile matching, gitu. Jadi dalam satu persoalan itu bisa menggunakan campuran, gaduh-gaduh. Ya. Jadi memang susah kalau kita menyebutkan pemilihan pegawai dengan menggunakan profile matching, padahal cuma satu atau dua parameter, yang lainnya bukan profile matching. Jadi bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi makanya profile matching itu hanya scoring. Kalau itu sebagai metode ini berarti semuanya harus pakai profile matching. Gitu. Nah, nanti juga dalam contohnya gitu ya. Profile matching ini kadang-kadang memang aneh gitu. Saya sendiri kadang-kadang nggak ngerti kenapa bisa. Contohnya gini. Tingkat ketelitian.
Oke, pegawainya dites tingkat ketelitiannya, diberi skor 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Nah, tetapi kemudian yang diambil adalah yang skornya 3. Saya bilang, kalau orang HRD-nya milih yang ketelitiannya 3, itu berarti HRD-nya goblok, saya bilang. Artinya 5 itu kan lebih baik daripada 3. Kenapa kok diambil yang 3 gitu? Kan malahan kok diambil yang tidak terlalu teliti, ya kan aneh loh. Wah, gitu. Ini yang benar maksudnya. Jadi ya mestinya kan kita ambil yang paling teliti itu. Bukan yang 3 gitu. Jadi malah yang teliti nilainya menjadi lebih rendah gitu. Kecuali kalau ketelitian yang diambil minimal 3, beda lagi. Ya, minimal 3 itu berarti 3, 4, 5 nilainya sama, yang nilainya jadi berkurang. Sama juga misalkan apa namanya, yang diambil S1 bahkan. Ya. S1 misalnya kalau ada S2 ya saya akan ambil S2 dibandingkan dengan S1. Biasanya kalau misalnya syaratnya adalah S1, apapun gelarnya yang di atas S1 mau digaji S1. Iya kan? Bukan kalau apa namanya, penerimaan S1, kemudian dia S2. Dia minta gaji S2, ya nggak boleh. Gitu. Jadi seperti dulu pernah apa namanya, BPK itu membuka S1 ilmu komputer. Yang daftar itu ada yang S2, ada yang S3. Tapi mereka harus mau digaji dengan S1. Gitu. Ya nanti di dalamnya kemudian ada ini lagi ya. Tapi bahwa dia di awal itu dia mau digaji dengan S1. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita bandingkan ada S2 yang ini, ya saya S2 itu ya saya beri skor yang paling tidak sama dengan S1, bukan lebih rendah. Ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, yang aneh lagi, saya minta apa namanya, lulusan sistem informasi. Nah, lalu dibuat ranking informatika 5, kemudian apa namanya, teknologi informasi 4, ini 3. Nah ini karena saya ingin informasi 3, apa namanya, maka lalu ini yang teknologi informasi saya ini jadi lebih rendah. Gitu. Padahal tadi sudah dikasih nilai 5. Iya kan? Saya mengatakan, nah terus dasarnya ngasih 5, 4, 3, 2, 1 apa? Gitu. Mestinya nggak perlu kita skor. Skor dulu, yang kita skor dulu adalah informasi itu 5. Baru yang lainnya 4, mungkin 3, 2, 1. Seperti tadi, saya inginnya biru. Berarti biru yang nomor 3, 3, hitam yang 2, merah yang nomor 1. Tapi kalau saya ingin merah yang 3, 2, ini 1. Tidak dibuat ranking dulu. Ranking hitam nomor 3, ini 2, ini 1. Kemudian kita pilih, ini nilainya jauh dari biru misalkan. Bukan itu. Itu konsep-konsep yang banyak yang keliru di profile matching itu seperti itu. Gitu. Ya, itu hal-hal yang nanti oke. Jadi untuk minggu depan itu yang yang jelas apa namanya, saya tidak bisa ngajar, saya kasih tugas. Pak Mardhani kelihatannya juga ngasih tugas. Iya, jadi iya, pertemuan terakhir. Sebentar.